Ini bukti bahwa email Anda bisa disadap saat Anda melakukan gagal bayar. Ini bukti-buktinya akan gue tampilkan. Dan ini sudah gue buatkan demonstrasinya. Lihat saja merek HP Anda, email Anda, jenis perangkat Anda, dan lain-lainnya kena disadap. Dalam video ini kita akan membahas seputar bagaimana cara DC pinjol ilegal atau pinjol ilegal melakukan penyadapan di HP Anda, di email Anda. Bagaimana caranya, dan gua akan buatkan demonstrasinya agar teman-teman lebih paham lagi. Kenapa kita buatkan demonstrasinya? Agar teman-teman memiliki dasarnya seperti apa untuk penyadapan emailnya. Jadi ketika Anda gagal bayar pinjol, pastikan Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Kenapa? Karena kita buatkan demonstrasinya dan teman-teman juga pasti akan mendapatkan jawabannya. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Bagaimana solusinya? Oke, sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasannya, klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan jangan lupa komen. Kalau teman-teman komennya menarik, nah insya Allah nanti akan gua bahas melalui video ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas seputar bagaimana cara DC atau pinjol ilegal ini bisa menyadap HP kalian, email kalian. Kenapa pinjolnya bisa mengetahui merek handphone kalian? Ini kita akan bahas dan gua akan memberikan bukti demonstrasinya seperti apa. Oke, teman-teman, perhatikan ini baik-baik ya bro. Kenapa ini gue buatkan videonya? Karena gue dapatkan laporan dari salah satu member gue yang di grup WA bahwa dia dapat chat dari DC kayak gini bro. Ya, dan dimana DC ini melampirkan sebuah gambar. Ya, sebuah gambar ada tulisannya email 1. Nanti kita akan bahas ini ya bro. Dan biasanya melampirkan sebuah deskripsinya atau captionnya di chat WhatsApp nasabah. Isinya kayak gini. Pelacakan data informasi Anda, kami akan coba cari tahu data Anda dari media lain. Kami sudah mendapatkan informasi dari email HP Anda dan lokasi valid Anda sesuai handphone. Sesuai persetujuan Anda, jadi Anda tidak perlu menghindari. Oke, sampai segitu aja. Dan di bawahnya lagi kalimatnya, jika sampai waktu 30 menit ke depan masih belum Anda bayarkan semua. Wah, banyak lagi. Ya, jadi kita ambil 2 poinnya. Yang pertama poinnya adalah biasanya melampirkan sebuah gambar dan di bawahnya ada deskripsi. Dan nanti kita akan berikan bukti demonstrasinya bagaimana cara untuk mendapatkan email Anda. Bagaimana cara untuk melakukan sadap emailnya. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau gambar DC yang dilampirkan kepada nasabah yang kayak gini, ini bohongan, sudah jelas bohongan. Nah, gambar ini ada di handphone Anda, tidak ada di DC, tidak ada di pinjol. Gambar ini hanya ada di handphone Anda, tidak ada di DC dan tidak ada di pinjol. Artinya mereka tidak akan tahu gambar serupa ini dengan handphone Anda. Paham kan? Dan selanjutnya, masalah email. Teman-teman gak usah takut ketika Anda mendapatkan sebuah informasi bahwa HP Anda emailnya disadap. Gak usah khawatir. Kenapa? Bahwa email itu walau orang lain tahu tidak akan bisa disadap. Tidak akan bisa disadap. Ya. Ya, selanjutnya kita akan berikan demonstrasinya. Teman-teman perhatikan ini baik-baik. Nah, di sini gua mengilustrasikan bahwa APK ini adalah APK pinjol ilegal. Dan APK ini gue share di grup-grup yang gak jelas ya. Karena gue untuk melakukan demonstrasi aja. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nama grupnya gue sensor, nama membernya gue sensor. Dan gue mengirimkan sebuah APK kayak gini. Penghasil uang APK. Nah, ketika orang melihat ini pasti akan tergiur dan mengkliknya dan menginstalnya. Ya, bayangkan kalau rename-nya diganti dengan pinjol mudah cair, orang tuh pasti bakalan install. Itulah orang-orang bodoh dalam bermain pinjaman online. Asal klik, asal install ya.
Dan gua share APK ini dan ternyata ada yang klik, ada yang install. Dan terjadinya seperti ini, bro. Terjadinya. Ini ada di dalam server kita dan terdeteksi ada sebuah merek HP Oppo yang telah melakukan install. Ya, kalian perhatikan ya, merek HP-nya Oppo ya. Dan selanjutnya dia memiliki email. Nah, emailnya di situ, teman-teman, gue nggak bisa bacakan, panjang sekali ya. Dan selanjutnya, dan kita bisa mengambil isi SMS, log panggilan, dan lain banyak sekali ya. Dan kita juga bisa melihat isi galerinya dia ya, itu ada ya untuk folder-foldernya. Dan teman-teman perhatikan di sini gue sudah mengambil isi daftar kontaknya ya. Teman-teman perhatikan di daftar kontaknya, ini SMS-nya dan ini log panggilannya. Hebat gak tuh ya. Jadi seperti itu. Kalau gue misalkan tahu email kalian nih kayak gini, gue tahu email kalian, gue nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menyadap. Bagaimana cara nyadap? Nggak bisa, email itu nggak bisa disadap, nggak bisa disadap ya. Lalu bagaimana untuk menghapusnya ini, Bang? Bagaimana orang ini yang sudah dapatkan email gue, dia tiba-tiba hilang di servernya? Itu tidak bisa, bro. Tidak bisa. Bisa kalau ada hacker yang ID-nya udah sekelas internasional. Mungkin bisa, ya. Tapi kalau sekelas-kelas dalam pinjol, nggak bisa, bro. Ya, walaupun kayak gue tahu nih emailnya, ya, sekian-sekian, tetap kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, ketika DC ini mendapatkan sebuah merek handphone, ya, email, ini hanya untuk dijadikan bahan menakut-nakuti kalian, bahan teror-teror yang menakut-nakuti kalian, ya. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena pada saat gue share APK-nya, maka ada yang install, ada yang ngeklik. Install aja, ngeklik, itu sudah terjadi, bro. Dan gue akan dapatkan datanya, jeger, ya, kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau ada konten yang lain yang bilang cara menghapus data pinjol, cara menghapus email, sadap email gitu kan, menghapus sadap email. Ada yang bilang kayak gitu konten-konten, lalu dipraktekkan dalam videonya menghapus cacat, menghapus data, itu konten sampah, bro. Jangan pernah percaya, jangan diikutin. Itu bohong-bohongan. Itu cuman gimmick-gimmick saja. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk menghapus cache, menghapus data, ini hanya untuk menambah ruang memori internal kalian. Bukan menghapus data pinjol, bukan mencabut data pinjol. Untuk menambah ruang memori internal handphone Anda. Misalkan Anda punya memori internal kalian itu 31 GB. Tapi ketika Anda menghapus cache, menghapus data, tiba-tiba menjadi 29 GB. Jadi menambah ruang memori. Bagaimana cara untuk menghilangkan penyadapannya? Kalau sudah terjadi penginstalan, ya nggak bisa diapa-apain, bro. Itu kelalaian Anda. Kenapa Anda install? Ya, solusinya bagaimana ketika sudah terlanjur itu, Bang? Solusi yang paling utamanya itu adalah menguninstall aplikasinya. Menguninstall itu nggak perlu hapus cache dan hapus data. Uninstall aja nggak apa-apa, bro. Langsung uninstall juga nggak apa-apa. Di saat Anda menguninstall aplikasinya, tentu akan terputus interkoneksinya dari handphone Anda dan server pinjol. Terputus. Ibarat saklar. Ya, servernya lampu, HP Anda saklarnya. Jadi ketika saklar itu dihidupkan, lampunya hidup. Tapi kalau saklarnya mati, ya sudah, lampu itu nggak hidup. Kayak gitu. Ya, bukan uninstall, bukannya menghapus cache dan menghapus data, bukan. Bahkan kalau Anda mengaktifkan mode pesawat, itu aplikasi juga tidak akan bisa bekerja, bro. Kalau Anda tidak menguninstall, tapi hanya untuk ya mengaktifkan mode pesawat, tentu aplikasinya ini tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena untuk transfer data dari handphone Anda ke servernya pinjol membutuhkan data internet. Ya, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Itu gue sudah demonstrasikan. Jangan pernah dengarkan konten-konten sampah yang dimana dia buat tutorialnya cara menghapus saldo pinjol, cara mencabut
sadap email pinjol, tapi yang dipraktekkan hapus cacat dan hapus data dan nonaktifkan izin-izinnya. Jangan ikutin konten sampah kayak gitu ya bro. Ya, kenapa konten sampah? Dia hanya menduplikat dari konten orang lain, lalu dimodif lagi, lalu dipublikasikan tanpa dia pelajari, tanpa dia cari referensi, tanpa dia praktekkan. Dia tidak bisa praktekkan, tapi hanya bisa keluar-keluar dari hasil duplikat. Bodoh berarti dia. Jadi teman-teman, kayak gitu caranya ya bro. Jangan takut. Ya, intinya semua balik lagi dengan diri Anda. Kalau Anda lalai, tidak bisa jaga data Anda, yang terjadi seperti itu. Makanya, gue sering bilang, stop mencari aplikasi pinjol ilegal. Stop. Aplikasi sangat berbahaya sekali. Jangan coba-coba install. Kalau sudah Anda install, walau Anda sudah pakai data fake, hati-hati. Jangan install. Gue cuma kasih saran, jangan install. Ya, sepahit-pahitnya Anda, sebutuh-butuhnya Anda uang, pasti Anda sudah siap menerima resiko dan konsekuensi. Ini kadang gue lihat orang butuh uang, ya nekat melakukan pinjaman online di pinjol ilegal. Tapi setelah diteror, cengeng. Ini yang gue nggak suka, lemah kayak gitu. Ya, mungkin segitu aja informasinya. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga yang mau join ke dalam grup gue, silakan saja request dengan admin kita yang namanya Rivaria. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay. Berhenti install pinjol ilegal. Berhenti untuk cari pinjol ilegal. Bahaya aplikasinya. Bye-bye.